Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia dengan NPM 101210185. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa pengertian. Untuk yang pertama adalah etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan menurut Wikipedia, etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Nah, dari beberapa pengertian ini sudah jelas bukan bahwa etika merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan suatu perusahaan. Lalu, apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk membentuk kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat sehingga menciptakan value yang tinggi. Penerapan etika bisnis dalam perusahaan dapat mewadahi pembentukan perilaku karyawan dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan wajib menjadikan prinsip beretika sebagai fondasi dari bisnis mereka. Karena itulah etika bisnis merupakan standar atau pedoman yang tepat bagi semua karyawan untuk dijadikan pedoman dalam bekerja. Sedangkan tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Jika sebuah perusahaan atau orang sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat, maka tindakan tersebut dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Untuk itu, social responsibility merupakan salah satu part atau bagian yang important dalam menjalankan suatu perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Saya Handayani dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101211071 kelompok 1 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang adapun tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawan, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, 3. Tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Yang selanjutnya ada tanggung jawab sosial pada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Namun tidak menutup kemungkinan pemegang saham turut aktif dalam memberikan pengaruh kebijakan manajemen perusahaan. Pada umumnya, pemegang saham yang berperan aktif adalah investor perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan
atas ketidakpuasan yang didapatkan. Nah, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Yang terakhir, nomor 6, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan, atau perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Saya Andi Mulyanto dengan nomor pokok mahasiswa 101-21080 akan menjelaskan tentang keuntungan menerapkan tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan. Lalu, apa keuntungan menerapkan tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan? Dalam pembahasan kali ini, ada 7 poin penting. Yang pertama adalah memberi perusahaan keunggulan kompetitif. Sebagian besar pelanggan saat ini setuju bahwa social responsibility adalah kriteria utama ketika memilih perusahaan untuk berbelanja atau berbisnis. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial juga merupakan pesan yang dapat Anda gunakan dalam posisi merek dan pemasaran Anda. Poin yang kedua, ada menarik kandidat yang kuat dan meningkatkan retensi. Keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja untuk Anda. Jika Anda secara konsisten memberikan budaya sosial responsibility bagi karyawan Anda dan Anda memiliki reputasi untuk melakukannya, Anda dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik ke organisasi Anda. Lalu, poin yang ketiga ada membuat bisnis Anda menarik bagi investor. Investor umumnya percaya bahwa komitmen terhadap perusahaan sosial adalah cara yang bagus untuk memposisikan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang. Meskipun harus ada tindakan penyeimbang antara fokus dan profitabilitas organisasi dan inisiatif sosial, melakukannya dengan sukses dapat menciptakan peluang terbaik bagi perusahaan. Poin yang keempat ada meningkatkan budaya bisnis. Karyawan Anda cenderung lebih termotivasi dan memiliki komitmen yang lebih besar terhadap organisasi jika mereka melihat inisiatif sosial Anda. Menyediakan waktu bagi karyawan untuk mendukung inisiatif sosial mereka sendiri juga dapat membangun kebanggaan, loyalitas, dan motivasi di antara anggota tim Anda. Ini pada gilirannya membuat semua orang lebih terlibat dan produktif. Poin yang kelima ada meningkatkan loyalitas dan advokasi pelanggan. Konsumen tertarik pada perusahaan yang memiliki reputasi sebagai warga korporat yang baik. Selain itu, advokasi pelanggan adalah kunci untuk menarik pelanggan baru. Saat pelanggan setia Anda berbicara dengan orang yang mereka kenal tentang produk Anda dan membagikan ulasan positif, mereka akan mendorong lebih banyak bisnis ke arah Anda. Poin yang keenam ada meningkatkan reputasi perusahaan. Jika organisasi Anda terus berpartisipasi dalam inisiatif sosial, itu memberi kesan kepada pelanggan, investor, dan dunia secara keseluruhan bahwa organisasi Anda layak secara finansial. Ini pada gilirannya dapat menarik investor dan investor baru. Poin yang ketujuh dan yang terakhir ada meningkatkan profitabilitas dan nilai dalam bisnis. Dalam banyak kasus, perusahaan menemukan bahwa ketika mereka memperkenalkan metode yang lebih hemat energi dan mulai mendaur ulang, mereka benar-benar memotong biaya operasional dan menguntungkan lingkungan. Baik, untuk kesimpulannya adalah jika misalnya kita adalah pemilik bisnis atau memiliki suatu perusahaan, kita secara pribadi memiliki tanggung jawab sosial atas nama bisnis kita. Etika bisnis juga diperlukan agar bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan aturan. Dan kita harus memastikan bahwa operasional bisnis yang kita jalani sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Social responsibility dalam bisnis adalah poin utama jika kita ingin bisnis kita dikenal sebagai bisnis yang baik dan berdampak besar bagi kehidupan konsumen dan pelanggan. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dan menjalankan visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas.
Untuk itu, etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan merupakan dua aspek yang penting dalam menjalankan suatu perusahaan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan. I never